Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, ya, alhamdulillah kita sama-sama dulu berdoa supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Juga cita-cita kita, pengen kita senantiasa tercapai oleh Allah Subhanahu. Untuk memimpin doa sesi kelarnya silakan bisa berbicara. Sebelum mulai pembelajaran, saya berdoa bersama-sama mulai. Alhamdulillah kita telah melaksanakan berdoa, mudah-mudahan hajat kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak yang semua anak-anak? Hadir, Pak. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang kami Bapak banggakan, juga Bapak harapkan kalian semua menjadi anak yang berhasil, sukses. Amin. Sebelumnya Bapak sebelumnya Dede saya keluar Pak Kamalis. Materi sekarang kita akan bahas yaitu dimensi 3 ya. Dimensi 3 ada kaitannya dengan bulan. Kemudian tujuan pembelajaran kita itu dari peserta didik itu mampu memahami, menganalisis dan sekaligus dapat menerapkan, kemudian mendeskripsikannya dengan aplikasi yang kita punya. Itu aplikasi yang kalian sedang pelajari, yaitu aplikasi GeoGebra ya. Jadi nanti kalian semua akan bagi kelompok ya untuk menyelesaikan permasalahan yang nanti Bapak akan bayangkan ya. Jadi pakai menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi dapat kalian tidak dapat mengaplikasikannya melalui aplikasi GeoGebra. Ya, ada penjelasannya nanti Bapak akan sampaikan. Ya. Kemudian metode pembelajaran ini kita menggunakan metode PJBL, Project Based Learning ya. Jadi kalian dituntut untuk bisa menyelesaikan project ya. Jadi projectnya itu kalian nanti itu dikerjakan ya di aplikasi GeoGebra ya. Kemudian setelah dikerjakan ya dari mulai langkah awal sampai langkah akhir, nanti di itu sebelumnya itu kalian di screenshot atau direkam layar ya, rekam layar dengan music dan video dengan game ya. Kemudian nanti hasilnya kalian presentasikan. Jadi hasil proyek kalian nanti presentasikan di akhir selesai pembelajaran. Nanti waktunya Bapak akan kasih waktu kurang lebih 20 menit untuk menyelesaikan ya, menyelesaikan jarak di sini di itu terkait mengukur jarak
titik ke titik ya, titik ke garis ya, itu gitu ya. Itu tujuan pembelajaran dan metode yang kita laksanakan sekarang ya. Kemudian sebelum materi berlanjutan ya, kalian masih ingat tidak Bapak ingin mencoba pertanyaan kepada kalian oleh sedikit. Nah, siapa yang bisa menjawab nih? Ada pertanyaan ya? Di sini pertanyaannya, apakah yang kalian ketahui tentang materi dimensi 3? Coba siapa yang dapat menjawab? Ah, Esa, apa? Dimensi 3 adalah suatu bangunan yang memiliki kolom, ada ruang dan ukuran panjang, lebar. Oke, nih, makasih ya. Ambil pertanyaan, nih. Oke, ada lagi nih. Pertanyaan kedua nih. Apakah bisa ya konsep dimensi 3 itu diterapkan ya, atau diaplikasikan atau deskripsikan melalui software? Siapa Jessica-nya? Apa coba? Bisa awalnya kita masuk dulu aplikasi GeoGebra menggunakan 3D grafik dan tentukan titik A, lalu titik B, lalu sesuaikan soal yang ada di saat. Oke, sip, mantap. Hebat sekali ya. Satu lagi. Apakah ciri-ciri spesifik dari bangun bangun ruang? Oke. Bangun ruang adalah sebuah makhluk geometri dimensi 3 yang punya sifat-sifat tertentu, diganti dengan adanya sisi bidang, busur, dan titik sudut. Bangun ruang ini tentu saja memiliki berbagai jenis dan tidak simetris dan lain. Oh, siap, mantap. Oke, Ayana. Oke, terima kasih ya kalian. Berarti kalian semua telah memahami ya apa namanya itu konsep dimensi 3 ya kaitannya dengan bangun ruang. Nah, sekarang Bapak akan memberikan permasalahan kepada kalian. Nanti ada apa namanya itu hitunglah ya. Nanti jarak titik antara titik A dan titik B, coba seperti kemudian jarak titik satu titik ke garis ya. Nanti ada langkah-langkahnya nanti Bapak kan. Tapi sebelumnya biar lebih paham ya, kalian lebih memahami, nanti Bapak akan menayangkan dulu PPT ya. Jadi nanti dalam PowerPoint nanti kalian simak ya, kalian simak nanti dan simak kemudian langkah-langkahnya perhatikan ya, dan nanti akan kalian kerjakan. Kemudian nanti Bapak akan apa namanya itu mengasih KPD-nya ya. Dan Bapak akan menayangkan dulu tayangan PowerPoint-nya. Lihat dulu dan simak ya. Nah, ini tadi sudah Bapak bacakan ini tentang tujuan pelajarannya itu dengan menerapkan konsep dimensi 3 seperti mampu memahami dan mengaplikasikan jarak antar titik melalui aplikasi GeoGebra. Metodenya yaitu PCLR, Project Based Learning. Ini ada jarak titik ke titik, nanti kalian akan hitung ya. Jadi nanti secara otomatis akan kelihatan ini, nggak usah masuk lagi di kopek ya. Karena sudah otomatis aplikasi GeoGebra itu sudah menghasilkan nanti ini nilai ya. Dan di sini ada jarak titik ke titik garis. Nah, kemudian metode nanti yang akan dinilai ini metode penilaian ya. Nanti kalian akan dinilai ini. Yang pertama penilaian sikap. Nah, jadi sikap kalian itu penilaian secara mandiri ya. Kalau bekerja nanti secara kelompok. Kalau penilaian secara mandiri nanti Bapak akan berkeliling melihat apakah kalian itu ada yang gaji, ada yang sopan, ada yang nggak sopan, nanti kelihatan pertanyaannya ya.
Kemudian penilaian keterampilan, juga pengetahuan nanti kelihatan bukan nanti karena lihat dan kemudian keterampilan yang terakhir siapa nanti dapatkan nilai ya. Terus, nah ini petunjuk kegiatannya ya. Nanti permasalahan yang ada di tayangan ini dengan kembali pembahasan pada video, kemudian carilah literatur yang didukung oleh internet ya, boleh kalian kalau sekarang saat ini boleh buka internet. Bagaimana dengan cara? Kemudian diskusikan bersama kelompok ya, diskusikan bersama kelompok nanti. Dalam kegiatan diskusi seluruh anggota kelompok harus terlibat secara aktif dibimbing oleh ketua kelompok. Nanti kalian akan membentuk kelompok ya. Nanti satu kelompok ini kurang lebih ada yang 3, ada yang 4 ya. Yang 3 ada yang 4. Nanti kalian bekerja secara ke kelompok. Apakah kalian sudah bentuk kelompok kan kemarin ya? Kalau sekarang membentuk lagi ya, nanti kerjasamanya mungkin agak apa ya? Baru lagi ya. Jadi udah. Nanti mau bentuk atau mau yang kemarin? Kemarin aja. Oke, saya yang kemarin aja supaya kita ada waktunya efektif lah. Nanti kerjakan langkah-langkah yang diberikan oleh Bapak ya. Dan nanti dikerjakan, kalian kerjakan. Ini permasalahannya ini ada. Diketahui sebuah bangunan berbentuk kubus. Jadi bangunan itu berbentuk kubus. Artinya itu kan termasuk dimensi 3 ya. Kubus nanti kalian semua menggambar kubus ya di sana. Jangan menggambar baskom. Kalian menggambar kubus karena bangun. Nah, di sini berbentuk ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jadi rusuk 4 cm. Jika P titik tengah BF dan Q titik tengah RH, tentukan jarak titik P ke titik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang telah disediakan di komputer. Nah, berarti di komputer itu sudah ada aplikasi yang namanya aplikasi GeoGebra. Nah, kan kalau yang belum silakan dinyalakan dulu ya komputernya sambil menerangkan. Oke, bukanya. Ini jangan sampai seperti ini ya. Kalian jangan sampai seperti ini. Ini kan kelihatannya pusing, bulat. Ya. Insya Allah kalian tidak akan pusing dan tidak akan bulat karena kalian sudah pinter. Nah, langkah kelihatan. Nah, di sini buka aplikasi menentukan titik A, menentukan titik B, kemudian merumus dengan menggunakan yang kalian sudah dipelajari ini kan? Ya kan ya? Coba kasih lagi ya KPD ini sekitar saja. Nah, selamat bekerja. Untuk lebih jelasnya, ini ada apa namanya itu langkah-langkah yang mungkin kalian lebih memahami karena di sini ditayangkan langkah-langkahnya berbentuk video. Oke. Setuju tidak atau sudah cukup? Ya kan? Makanya hanya sepotong karena kalau semuanya ya langsung di situ ya. Oke. Bapak sambil membagi ini ya KPD ya. Jangan lupa direkam lah ya. Di sini. Kurang ya. Sebagian yang meninggalkan, sebagian yang ngisi KPD nama kelompok dan kelompoknya.
Delet. Enggak. Warna apa? Yang ini kan set. Oke, kelompok pertama silakan maju ke depan. Nanti diperhatikan bapak yang kalian kerjakan tadi hasilnya presentasikan di sini. Hasil proyeknya harus presentasikan. Oke, maju ke depan di sini ada kelompok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama yang harus diutamakan adalah kita panjatkan puja serta puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bisa belajar dan bisa beraktivitas
sampai sekarang. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah memberikan waktunya untuk saya berpresentasi. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang bangun ruang kubus dimensi 3 dari Mapel Matematika Abu Darin. Saya sebagai moderator dan di samping saya Dan saya Febri Nurhasana sebagai yang mempresentasikan pelaksanaan tugasnya. untuk mengefisienkan, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja ke materi yang akan dipresentasikan. Nah itu Bapak sudah putar, nih coba jelaskan ya, dari mulai tadi Abang, jadi sekarang dijelaskan. Ini kan tayangan ada, tinggal menjelaskan ini aja. Itu apa itu baik itu? Gitu, coba jelaskan pada teman-teman kita, silakan. Yang pertama kita buka aplikasi GeoGebra. Setelah itu kita sudah berada di dimensi. Nanti kita tulis yang ada tanda ini dan kita pilih bangun kubus. Nah, sudah muncul ya bangun kubusnya. Lalu kita transparansikan dan kita lima aja supaya lebih jelas. Nanti kita hapus juga dan setelah itu kita pilih midpoint of center dan kita klik titik B ke titik F dan kita ganti titik I nya itu menjadi titik P. Setelah itu sama kita midpoint of center dari titik E ke titik H dan titik I nya kita ganti menjadi P. Nah, setelah itu kita akan mensegmenkan dari titik P dan titik I. Nah, kita segmen, kita klik titik P dan titik I. Kita ganti warnanya ya, supaya kita dapat membedakan garis-garisnya. Nah, kita cas. Ini segmen itu 4,9. Kita cas dan kita dispen supaya 4,9 ini dapat kita apakan. Caranya dispen dan kita tulis P, hasilnya akar 2 akar 6. Itu dari titik P ke titik I. Yang kedua, kita akan segmenkan dari E ke titik G. Jangan lupa kita ganti juga warnanya supaya dapat membedakan. Setelah itu kita juga akan midpoint or center dari titik B ke titik C. Nah, kita ganti juga menjadi M. Setelah itu kita akan mendekulkan titik M ke garis E dan G. Kita cari perpendicular line, kita klik titik M dan cari ke garis E, G. Nah, ini perpendikularnya. Perpendikularnya kita hapus dulu ya, yang dari warna hitamnya. Kita klik ini aja. Setelah kita klik nanti, hilangkan garisnya. Setelah hilang, kita terus titik M ke garis E dan G. Nah, kita juga ganti warnanya. Dan setelah itu kita juga apakan segmen tadi, hasil dari segmen itu 4,24. Kita apakan
menggunakan distance M, R, dan hasilnya 3 akan 2. Mantap. Selesai ya. Nanti siapa yang mau nanti mempresentasikan kelompok, boleh kelompok berapa aja ya, silakan 2, 3, 4, 5. Oke. Siapa yang siap lagi mempresentasikan? Ya? Ada lagi? Ya? Ada lagi? Ada, masih ada waktunya, masih ini. Kelompok lagi ya, bisa. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil proyeknya, yaitu ini ya. Jadi ini hasil kerja kelompok 1 ini perlu perlu penghargaan lagi nih. Ini presenter nih ya. Oke, ini buat nanti yang buat kelompok yang satunya ya. Nanti yang lainnya anggotanya nanti ya. Lagi. Itu buat kita ada dulu. Oke. Ya. Buat 1 dulu. Oh, nanti yang lainnya insya Allah nanti stop ya. Oke. Oke. Mungkin itu tadi dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari video tadi dan dari pembicaraan tadi. Kami di sini masih tahap belajar, bukan tahap mengajar. Jadi saya harap kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya ya, bagusnya jika kita memulai ya pelajaran diawali dengan doa. Begitu juga ketika kita selesai pembelajaran diakhiri dengan doa. Oke, setuju kan? Setuju. Udah, prinsip hidup kita menjadi ibadah. Silakan untuk menutupi pembelajaran kita kali ini ya. Kita mengucapkan hamdalah dan berkah bagusnya kita baca lagi doa. Bacaan doa dipimpin oleh seksi kerohanian yang paling terkenal yaitu Ica. Silakan Ica dipimpin. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Baik. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses pembelajaran kita pada hari ini ya, hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 15 November 2020 hingga alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai rencana kita ya. Sampai akhir tidak ada kendala, alhamdulillah. Jangan sampai lupa nanti ya. SMK Darul Maarif Bisa, kudu bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian saja dulu pertemuan kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.